Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jamaluddin. Saya dari Kesehatan Masyarakat kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang TikTok sebagai media pembelajaran atau media edukasi atau promosi kesehatan. Ya, yang pertama itu dari itu proses pembelajaran mengandung 5 komponen komunikasi, yakni guru yang bisa disebut dengan komunikator, bahan pembelajaran, yang ketiga media pembelajaran, yang keempat siswa atau komunikan atau yang mendengarkan, dan yang kelima itu tujuan pembelajaran. Ya, dari TikTok ini kita bisa melakukan dari media pembelajaran kita masih masukkan, yaitu namanya adalah media edukasi. Ya, media edukasi ini adalah alat bantu yang berfungsi dalam menjelaskan sebagian ataupun keseluruhan program pembelajaran yang sulit dijelaskan secara verbal. Ya, media edukasi bisa dalam berupa materi pembelajaran, soal latihan, video, permainan, kuis, dan lain-lainnya. Ya, dari media edukasi ini, penggunaan aplikasi TikTok sebagai media pembelajaran interaktif diharapkan membantu peserta atau siswa-siswa yang mendengarkan atau komunikan dalam memahami dan menerima proses pembelajaran yang dilakukan guru. Media pembelajaran interaktif dapat mewakili apa yang belum disampaikan oleh guru dan proses pembelajaran yang lebih efektif dan efisien. Nah, setelah itu, setelah kita selesaikan, udah media edukasi, kita lanjut ke promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan itu adalah ilmu yang membantu masyarakat menjadikan gaya hidup mereka sehat, optimal. Kesehatan yang optimal didefinisikan sebagai keseimbangan. Ya, yang pertama itu kesehatan fisik, ya, emosi, sosial, spiritual, dan intelektual. Ya, eee, kita masukkan ke dalam bagian TikTok, ya, sebagai promosi kesehatan. Kebutuhan akan informasi yang akurat, tepat, dan terkini semakin dibutuhkan seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, terutama di bidang kesehatan. Ya, media sosial melalui internet memiliki potensi besar untuk melakukan promosinya kesehatan dan intervensi kesehatan lainnya, dan lebih mudah untuk menyentuh sasaran pada setiap levelnya. Bukti empiris menunjukkan pemanfaatan media sosial efektif dalam melakukan upaya promosi kesehatan dengan tujuan meningkatkan pemahaman dan memberi dukungan kepada masyarakat untuk berperilaku sehat. Namun tidak dapat dipungkiri, di balik kesuksesan media tersebut terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan. Solusi terhadap kelemahan atau kekurangan tersebut dengan meningkatkan peran profesional di bidang kesehatan dalam mengelola promosi kesehatan berbasis media sosial, sehingga informasi lebih berkualitas. Ya, profesional kesehatan dapat melakukan langkah-langkah yang berikut. Yang pertama itu mengidentifikasikan audiens, yang kedua memilih konten yang tepat dalam promosi tersebut, yang ketiga itu strategi yang dapat diadopsi dari bidang lain seperti bidang bisnis, ya, itu memberikan informasi berbasis data yang akurat dan terkini, sesuai perkembangan zaman atau yang modern ini, meningkatkan partisipasi audiens dan penyediaan layanan, melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan program promosi berhasil dan berkelanjutan secara online. Ya, dari TikTok ini kita bisa melihat yang pertama itu memiliki banyaknya pengguna TikTok. TikTok memiliki sebanyak 800 pengguna aktif. Rata-rata pengguna TikTok membuka aplikasi ini sebanyak 8 kali dalam sehari. Hal ini menunjukkan bahwa TikTok termasuk sosial media yang sering dibuka. Mempromosikan produk atau brand di TikTok dengan konten yang menarik dan hashtag yang sesuai bisa membuat produk atau brandmu dilihat banyak orang. Bahkan saat ini TikTok juga banyak influencer atau yang biasa disebut dengan selebnya TikTok. Karena aplikasi TikTok ini populer, TikTok ini makin beragam. Mulai dari edukasi, ya, kesehatan, hingga beberapa universitas atau sekolah juga melakukan promosi atau branding melalui TikTok. Ya. Yang kedua itu, sekarang itu mempunyai fitur TikTok, ya. Fitur TikTok itu mudah digunakan. Tidak semua orang memiliki keterampilan dalam mengedit video,
TikTok ini memudahkan penggunanya dengan menyediakan beberapa tools seperti start and stop, record timer, dan lainnya. Tak hanya itu, TikTok juga memiliki macam-macam filter visual, efek waktu, green screen transisi, stiker, teks, GIF, emoji, GIF, yaitu adalah stiker bergerak, dan masih banyak lagi. Kamu juga bebas menambahkan background dalam musik atau voice over untuk video kamu. Tersedia juga fitur les seperti sosial media lainnya. Yang ketiga itu populer di kalangan manusia. Apabila target dari produk yang ingin Anda promosikan dalam kesehatan atau dalam media edukasi, maka kamu juga perlu melakukan promosi di TikTok ya. Menurut Doni Aryasentia, Head of Public Policy TikTok Indonesia, menjelaskan bahwa pengguna TikTok di Indonesia didominasi oleh generasi Y dan Z dengan rentang usia 14 sampai 24 tahun. Selain itu, generasi milenial juga merupakan generasi yang lebih konsumtif dan cenderung impulsif. Karena inilah TikTok merupakan media promosi yang sesuai untuk menjangkau target dari pasar Anda. Ya, yang keempat itu adalah hashtag untuk discover feed ya. TikTok memiliki fitur hashtag ya, yang memudahkan pengguna untuk menemukan konten yang Anda inginkan. Kamu dapat memanfaatkan fitur ini dengan memberikan hashtag yang sesuai apa yang kamu dengan tema atau mudah diingat dan relevan dengan produk yang ingin kamu tahu. Kamu bisa menambahkan tambahkan tanda pagar, habis itu FVIP yang ingin Anda pengen buka ya. Biasanya apabila konten kamu berhasil masuk VIP, maka kamu akan memperoleh banyak like, komen, dan share. Yaitu VIP itu konten yang utama. Nah, setiap kita buka TikTok itu langsung ada itu saja ya. Anda juga dapat membuat challenge di TikTok sebagai promosi jingle produk atau dance cover untuk mempromosikan produk Anda. Beberapa artis internasional pernah melakukan seperti Zico, Kang Daniel, dan Justin Bieber. Yang kelima itu adanya TikTok ADS. TikTok juga memiliki platform ADS yang bisa kamu gunakan untuk memaksimalkan jangkauan konten yang kamu buat. Membuat TikTok ADS tidak sulit. Kamu bisa menuju laman TikTok, kemudian mengisi beberapa data yang diminta. Setelah kamu bisa menentukan tujuan pembuatan iklan, mengatur target dan anggaran, mengunggah video atau foto, menambahkan namanya CTA, call to action, iklan, dan selesai. CTA ini bisa mengarahkan pengguna menuju website, melakukan penginstalan aplikasi atau lainnya sesuai dengan tujuan yang ingin capai ya. Ya seperti iklan atau mendownload aplikasi itu misalnya dalam media pembelajaran atau media promosi kesehatan. Dari media edukasi dan media pembelajaran atau media pembelajaran dan promosi kesehatan, bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya itu TikTok itu ada baiknya juga. Nah, selain menghibur orang atau membuat orang lain tertawa itu, kita bisa melihat bahwa kalau TikTok ini bisa dimasukkan ke dalam media pembelajaran dan media promosi kesehatan. Nah, dalam media pembelajaran itu agar lebih efisien dan lebih efektif dalam komunikan lebih menerimanya. Dan kalau promosi kesehatan itu agar bisa masyarakat mengetahui bahwa ini yang mana lebih baik untuk kesehatan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.